Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat, dulur-dulur RKSB dan sahabat Suara Hati, mudah-mudahan sehat semua. Sudah lama kita tak jumpa ini ya. Tapi dalam episode kali ini ada sesuatu yang menarik sahabat. Dan seperti biasa yang menarik adalah tema-temanya pasti ya. Tema-temanya menjadi tema-tema yang ini banyak yang nitip tema ke saya ini. Bukan tema yang buat saya sendiri kan. Ini tema-tema titipan. Ya alhamdulillah dalam hikmah petang dan konten Suara Hati Dani Jaif di kesempatan kali ini juga seperti biasa sahabat, saya tidak sendirian. Saya ditemanin oleh sahabat kita, sahabat saya, kakak saya, dai kita, Kang Dani Jaif. Assalamualaikum Kang Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah. Kalau sudah lama tak jumpa mungkin saya dengan Kang Dani ya. Tapi kalau urusan YouTube mah ya istilahnya selalu update lah alhamdulillah ya Kang ya. Baik. Kang, saya dapat titipan Kang. Ya. Ini kebetulan juga tempatnya baru nih Kang. Ya, alhamdulillah. Ini nyaris lupa saya saking nikmatnya, saking enaknya, nyamannya, Masya Allah. Ini studio baru kita nih Kang. Iya. Namanya Smart Studio. Smart Studio. Iya. Kalau dulu kita syutingnya dalam terbuka, sekarang indoor kan? Di studio. Dikabulkan doa ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Kang. Iya. Saya tuh terkesima pisan ini ya. Ini tempatnya di Mas Kumambang nomor 25. Iya, persis di belakang Hotel Horizon pokoknya. Persis di belakang Hotel Horizon. Iya, gitu. Masya Allah. Oke Kang, dulu kita outdoor, sekarang indoor. Dulu di daerah Cigadung. Terusan Cigadung. Sekarang Mas Kumambang dekat-dekat Buah Batu lah ya. Ini hijrah nih Kang. Nah ini tema kita juga ada relevansinya, saya nggak ngerti nih Kang. Yang jelas bumbu-bumbunya hijrah itu Kang. Banyak yang bertanya nih Kang. Kang Dani itu bisa hijrah itu gimana ceritanya? Saya itu nggak ngerti Kang. Dari zaman masa kelam, sekarang bisa sholat saja udah alhamdulillah. Apakah orang seperti saya sudah dikategorikan hijrah Kang? Nah itu satu. Terus kedua, hijrah itu apa sih Kang? Kumaha cara memulainya Kang? Tema itulah yang akan menjadi bahasan hikmah petang dan konten Suara Hati Dani Jaif di kesempatan kali ini. Kang Dani mungkin bisa mengawali Kang, cara awal mengawali hijrah itu seperti apa Kang? Iya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Kang Raka luar biasa ini mah temanya teh hijrah bagaimana. Jadi saya harus flashback lagi ya bagaimana. Jadi awal mulanya hijrah, bagaimana memulai hijrah dan bagaimana memulai hijrah itu memang ada apa dengan kondisi sebelumnya kok kenapa harus pengen hijrah gitu. Ya itu pertanyaan ke sahabat Suara Hati. Dan dulur-dulur ini dan dulur-dulur RKSB. Jadi pasti ada sesuatu gitu. Kenapa pengen hijrah? Berarti keadaan yang ada pada saat itu sedang banyak kesulitan, tidak karuan, banyak ketidaktenangan, ada ketidaknyamanan gitu sehingga memutuskan sampai kepikiran untuk kudu hijrah ini. Berarti ada sabab musabab atau kan biasanya? Ada sabab musabab. Mau ujuk-ujuk hijrah gitu ya seperti saya kondisi pada saat itu gitu ya memang ya itu banyak kegelisahan terutama Kang, banyak kegelisahan yang dititipkan keberhasilan di dunia musik gitu ya, tetapi kenapa keberhasilan itu, kesuksesan itu malah mengarahkan saya kepada kerusakan gitu, kepada kesuksesan mengarah kepada kerusakan. Iya. Itu kan orang cari ya tuh ya. Kesuksesan tuh ya. Iya. Gelimbang harta segala macam popularitas. Tapi bikin akan gelisah. Kenapa jadi gelisah? Kenapa jadi malah merusak gitu ya? Malah sayanya menjadi cenderung tidak baik gitu. Nah itu kan mengganggu keseharian saya, mengganggu kehidupan saya gitu. Sampai akhirnya ya mencari gitu. Akhirnya karena memang keimanan itu ada di dalam diri kita, Kang, memang sudah menjadi fitrah gitu ya, keimanan keislaman itu. Sehingga alhamdulillah saat Allah memberikan hidayah gitu ya, petunjuk juga disertai dengan taufik, kekuatan untuk menjalankan hidayahnya itu, saya pun saat dipanggil itu
Ya tidak juga dengan serta-merta, Kang. Sebentar, dipanggil siapa? Dipanggil Allah. Amin, insya Ya Allah. Allah itu maksudnya menunggu ya dan itu dugi kairaha kikiran gitu ya. Allah tuh menunggu saja saya pulang, maksudnya saya kembali kepada jalan Allah gitu ya. Nah, Bentar Kang, ngerasa dipanggil Allah akan terasa. terasa Ini Allah yang Kang, membuka diri terasa, kita. ya terasa karena jalan hidayah itu Kang melalui penglihatan, pendengaran dan hati. Jadi kegelisahan itu misalnya kalau hidayah melalui mata ya. Dan saya teh nggak pernah misalnya ngelihat orang yang pergi ke masjid, nggak pernah ngelihat orang yang pakai baju koko, pakai baju takwa, disasarung, terus pergi ke masjid, terus ketemu pasang rok, Kang, ayo ke masjid gitu. Itu teh jalan hidayah. Belum ada orang yang misalnya pada saat itu ya mengajak saya ke masjid gitu. Tetapi kenapa saya dipertemukan, saya diberi penglihatan sama Allah untuk melihat orang yang pergi ke masjid dan mengajak ke masjid gitu. Sekali dua kali, oh mohon mangga, cuman seri koneng, oh mohon mangga tapi bari henteu. Basa-basi aja. Iya, basa-basi aja gitu ya. Nah, dengan pendengarannya juga pendengaran rumah saya itu Kang terhalang sekitar 5 rumah dari masjid. Kenapa saya harus ditempatkan di rumah seperti itu gitu? Maksudnya tuh ya toa masjid itu ada yang mengarah ke rumah saya dan setiap waktu sholat itu terdengar sangat keras gitu di ininya. Dan tidak ada keinginan saya untuk kuku lutus karena terkadang suka ada orang yang kuku lutus ya toa masjid tarik-tarik daing sih gitunya. Apalagi tidur. Ya, apalagi subuh gitu misalnya. Apalagi saya maksudnya tuh pada waktu itu kan menjelang subuh itu biasanya baru pulang. Wah, udah kehidupannya malam. Lagi anak-anak tidur. Ya, gitu mau pulang mau tidur dan toa masjid gitu. Tetapi justru suara azan itu justru melembutkan, justru menggerakkan. Ada sir gitu kan. Ayo sholat, ayo sholat. Ada itu Kang ya? Ada, ayo sholat, tapi kela gitu ya. Jadi sampai lupa, sampai terang justru padahal udah bangun itu teh. Tapi sampai matahari meletek gitu baru ya baru nah gitu ya. Ada tapi masih mepet-mepet ibadah sholatnya itu seperti itu Kang. Dan juga gerakan-gerakan di dalam hati itu terasa Kang. Kayak misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu sholat ada ser waktu sholat kela ya nanggung gitu ya, nanggung entah lagi nulis Kang, entah lagi ngerokok, entah lagi apapun lah ya yang sebetulnya kegiatan itu atau nonton TV, nonton film gitu, kegiatan itu tidak lebih penting dari sholat gitu. Nah, itu tuh gerakan itu tuh ada di dalam diri, di dalam hati itu kan. Nah itu adalah kalau disadari itu adalah jalan hidayah, jalan kita untuk memperbaiki diri. Hijrah teh apa? Hijrah teh secara ini mah ya ada yang berpindah tempat gitu Kang. Berpindah tempat hijrah itu seperti yang dilakukan Rasulullah awal mulanya kan begitu, berpindah dari tempat dari Mekah ke Yastrib ke Madinah gitu. Nah itu perjalanan itu disebut hijrah. Tetapi dalam konteks berpindah lah ya. Ya dalam konteks kekiniannya berpindah perilaku dari yang buruk juga yang baik juga berpindah gitu ya. Jadi bisa disebutkan bahwa itu adalah hijrah karena itu dan itu merupakan suatu paket perubahan gitu kan. Nah itu tuh terjadi di dalam diri saya, makanya saya juga bertanya-tanya bagaimana hijrah itu mengawalinya. Ternyata mengawalinya setelah ada kegelisahan, ketidaknyamanan itu ada pengakuan bahwa hidup saya ini salah, hidup saya ini banyak dosa, hidup saya itu yang utama itu. Ada pengakuan ini salah. Iya, hidup saya ini sulit gitu ya. Hidup saya ini terlalu banyak mendolimi diri sendiri gitu di ininya. Nah, jadi berangkat dari situ tuh saya ingin memperbaiki diri ya Allah gitu. Nah itu jalan hidayah itu diperlihatkan melalui mata, pendengaran dan hati. Setelah itu alhamdulillah ada orang-orang yang sering tapi malah
malah menghardik yang adzan, malah menghindari gitu ya, malah mencari justifikasi yang untuk menghindarkan dirinya dari kebaikan. Padahal itu. mungkin panggilan itu sudah ada saat itu ya. Panggilan Karena sudah ketika ada, panggilan tapi Allah itu tidak sudah diberi taufik sama Allah, kekuatan untuk menangkap hidayah itu, untuk melaksanakannya dalam keseharian gitu Kang, dalam rangka memperbaiki diri. Nah, alhamdulillah saya juga masih dipanjangkan umur, masih diberi kekuatan untuk itu, dan akhirnya mulai tertarik Kang ke masjid, pipiluan ke masjid gitu ya. Setelah di masjid ketemu ustadz gitu. Ada yang dirasakan apa Kang saat itu? Jarang Ya. ke masjid, tiba-tiba ke masjid. Iya, yang dirasakan agak kikuk Kang, agak kikuk awalnya, karena apalagi kalau dalam dalam kasus saya gitu ya, maunya pemain band ke masjid gitu, gitu kan. Ada rasa malu, akhirnya mah insaf gitu. Terutama dari luar. Secara pengalaman religi saat itu belum terasa Kang ketika pertama kali ke masjid. Belum terasa Kang, itu justru yang ada adalah ke masjid kekikukan ya, kerikuhan gitu, apalagi kalau misalnya ada tetangga atau teman yang kau masjid namanya mana gitu, dan itu tuh membuat emang iya kenapa ya gitu ya. Nah tetapi alhamdulillah, nah itu kalau Allah sudah menghendaki memberi petunjuk kepada seseorang gitu kan, kepada orang itu tuh hal-hal seperti itu justru lebih menguatkan kitanya Kang, bukan menjadi kita mundur, tetapi Masya Allah ini adalah tantangannya gitu ya. Oke Kang, kita menegas kembali berarti memang sebelum bicara hijrah nih Kang, ini kan pasti ada sabab musabab. Tadi kata Akang, orang tiba-tiba mau ujug-ujug hijrah Kang, pasti ada sabab musabab. Tadi kalau bicara pengalaman Akang ya, minimal diri kita sudah bisa mengakui sahabat ya, bahwa ini ada yang salah dalam hidup kita nih. Ini perbuatan saya ini salah ini, gelisah. Mungkin di saat itu, awal itu, kejadian itu yang kita rasakan, itulah proses mulai apa ya? Adanya hidayah. Ada hidayah. Dan hijrah itu berarti harus diniatkan, harus diakadkan, harus diikrarkan. Iya, pengen hijrah, orang saya mungkin bahasa simpelnya saya ingin memperbaiki diri diucapkan. Gitu ya. Ingin memperbaiki diri. Memperbaiki diri dimulai dari mana? Memperbaiki hubungan dengan Allah. Karena dilandasi sama kesadaran segala sesuatu yang terjadi pada diri kita ini ada yang ngatur. Siapa yang ngaturnya? Diikrarkan antara diri kita dengan Allah kan? Iya, ya Allah. Kenapa hidup saya ini begini ya, gelisah, malah sukses tetapi itu para ruguh gitu ya. Dan itu tuh mulai ada komunikasi aja sama Allah juga, dengan komunikasi internal, komunikasi personal gitu Kang. Sebelum mendapat tuntunan-tuntunan dari para ustadz gitu ya, guru-guru gitu, dan itu tuh ya Allah memudahkan jalannya, Allah menunjukkan jalan. Kalau kamu pengen hijrah, ayo dipertemukan juga dengan ustadz, dipertemukan juga dengan orang-orang yang soleh, dipertemukan juga dengan waktu-waktu yang tepat gitu ya, ditemukan juga dengan peristiwa-peristiwa yang menguatkan keinginan untuk memperbaiki diri itu gitu Kang. Kemudian ditambahkan, dibekali, mulai dibukakan pintu ilmunya gitu. Takieu pamihoyong hijrah teh. Karena ada dalam sebuah dalam Al-Qur'an gitu Kang, yang itu menguatkan sekali saya pada awal-awal itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa man taba wa amana wa amila amalan solihan fa'ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Sadaqallahul adzim. Itu teh menguatkan sekali Kang, apa yang dinyatakan sama Allah, apa yang difirmankan sama Allah, kecuali orang-orang yang bertobat. Satu, memperbaiki keimanannya, ilaman taba wa amana, memperbaiki keimanannya ini, wa amilas amalan solihan, dan juga menambah, memperbanyak amalan-amalan solehnya gitu ya di ininya. Maka apa yang akan terjadi setelah kita memperbaiki tiga hal ini? Yubadilullahu sayyi'atihim hasanat, yaitu tadi kalau sayyi'at itu kalau banyak Kang, kalau cuman sekedar satu kesalahan namanya gitu ya. Tetapi kalau jamak banyak, nah waktu itu tuh kesalahan saya tuh udah
ya nggak kehitung, banyak sayiat gitu. Nah makanya Allah juga meyakinkan, berapa banyak sih memang kesalahan kamu teh gitu. Kalau kamu memang ada keinginan untuk hijrah, ada keinginan untuk memperbaiki diri, sok sini datang. Ghafiri zambi wa qabili taubi. Kata Allah, Allah mah maha mengampuni, maha menerima taubat, sok datang ke sini. Kalau nggak mau, ya sok we nikmati segala sesuatu kehidupan yang kepararungguh itu gitu ya. Kata Allah teh ya. Iya, yang itu, yang sayiat itu gitu, yang penuh kehidupan, yang penuh dengan kejelekan, keburukan. Makanya Allah juga menghadiahinya dengan hasanat, bukan hasanah satu aja, tetapi hasanat. Sok sebanyak hasanah lagi, kebaikan lagi, diganti semua kejelekan kita itu sama Allah dengan untuk orang-orang yang berhijrah itu. Jadi tadi hijrah itu pasti ada sayiat, ada keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan yang kita lakukan yang membuat kita gelisah untuk terus memutuskan yang hijrah itu udah mulai tanda-tanda hidayah gitu kan. Nah kalau sudah begitu mah sok atau ikrarkan mau tobat gitu. Ya Allah, aku bertobat atas segala dosa-dosa. Kalimat taubah yang paling sederhana adalah astagfirullahaladzim gitu ya, mau ditambahi astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa ghafurur rahim, mau dipanjangan gitu. Yang paling penting adalah ada tekad di dalam hati, terus diucapkan dengan lisan dan dilakukan dalam perbuatan. Itulah perilaku orang-orang beriman itu seperti itu gitu kan. Makanya alhamdulillah semua itu juga dimudahkan sama Allah gitu, dan pintu ilmu juga dibukakan gitu ya, pintu-pintu kebaikan dibukakan. Dan yang paling penting Kang, bisa merasakan perubahannya itu kan. Perubahannya itu di dalam, pasti kita kan kalau sudah memutuskan hijrah akan membandingkan memang dan sesudah. Sebelum dan sesudah, gitu kan? Ya, karena kalau nggak kebuktian mah ngapain gitu ya kan? Ya pasti kerasanya Kangnya kalau kita betul-betul. Pasti kerasa Kang, karena kalau ini langkah-langkahnya gitu ya kan, kalau sudah punya iman, sudah amanu, ya memutuskan orang untuk hajaru, untuk hijrah. Setelah hijrah teh apa yang diperlakukannya harus jahadu, ya harus sungguh-sungguh, harus jahadu minkum, Allah membahasakannya gitu ya. Jangan kalian kira bahwa kalian itu akan masuk surga sebelum kalian sungguh-sungguh aku uji gitu ya. Dalam menjalankan ujiannya itu juga sungguh-sungguh, memang hanya meminta pertolongan Allah gitu, dan itu kan memang tidak mudah Kang. Ya sekarang pertanyaannya tinggal kita balikan ke dulu RKS Sahabat Suara Hati. Ya. Tidak bisa ujung-ujung mengatakan hijrah kalau kita tidak menyadari dulu bahwa ada yang salah di dalam diri kita. Iya. Iya kan? Iya. Nah, sekarang dirasakan nih. Saya nanya nih, dirasakan nggak sama sahabat semua ini? Iya. Ketika Anda merasakan ada sesuatu yang salah dalam diri saya, ya tadi segera bertobat. Iya. Iya, segera bertobat. Mungkin kita pada saat itu, pada saatnya kita nggak tahu juga bahwa itu salah Kang. Tetapi ada kegelisahan, orang tiap wae rebo sial wae gitu. Misalnya Kang, contoh kasus lagi. Contoh ya, misalnya tiap wae rebo teh ayat cilaka we. Sebetulnya mau lain salah harinya atau gitu. Setiap tahun di bulan ieu kieu wae gitu misalnya ya kan. Iya. Sehingga kita itu mah godaan-godaan yang membuat kita teh menjadi bibit-bibit kemusyrikan teh ada gitu ya. Sehingga larinya itu kan kumaha tuh ngaratong sia sok anu tiasa gitu ya. Kalau kita mah dulu kanu tiasa kok cari orang pintar katanya ya gitu. Padahal orang pintarnya punya pintar sih eta jauh lebih baik daripada kita kehidupannya. Tapi anggernya gini kan gitu. Iya, pintar-pintar bohong. Ada itu sinetronnya Kang. Pintar-pintar bohong itu. Iya gitu. Nah, jadi pokoknya mah pasti terasa Kang, pasti terasa. Dan ini Kang ada ada stigma di masyarakatnya. Apa itu Kang? Cenah orang-orang hijrah malah jadi hese hirup nanti, gitu ya. Jadi susah hidupnya tuh jadi susah. Apalagi di dunia entertainment Kang. Misalnya ya akhwat atau misalnya ya laki-laki dalam ini juga, sehingga kalau laki-laki dicap jadi tidak cool gitu sio jadi jahim aya nama sanggeus hijrah gitu, fanatik ya, janggotan celana cingkrang gitu ya. Yang dilihat itu adalah identitas yang terlihat gitu Kang.
di ini, dan itu yang di highlight. Tapi kan biasanya orang berhijrah selalu disertai dengan perubahan fisik, penampilan dan sebagainya. Kang, itu gimana itu? Iya, betul. Tidak salah juga kan itu? Tidak salah juga. Justru itu mah kalau saya melihat, Kang, teman-teman yang seperti itu tuh, itu mah mereka lebih kepada untuk menjaga diri. Artinya, Kang, menjaga diri teh dia misalnya sering memakai kopiah gitu ya. Itu mah untuk menjaga dirinya bahwa era atuh ku kopiah namanya masih ngomong kasar, masa masih ngagibah. Ela atau celana cingkrang, masa masih berlaku kasar sama orang gitu, masa tidak mengeluarkan infak gitu, masa tersadako di masjid, era atau itu lebih kepada untuk mengingatkan dirinya pribadi gitu ya Kang, untuk selalu bisa mengamalkan amalan-amalan yang diyakini bisa memperbaiki dirinya gitu. Berarti itu mah komitmen ke diri kita aja itu Kang. Ya. Artinya hijrah tidak harus juga berubah penampilan lebih. Iya, berubah penampilan mangga-mangga aja Kang, yang paling penting mah berubah perilaku itu yang paling utama penting. Ya. Karena ya kalau misalnya berubah penampilan itu termasuk dalam paket kebaikan yang diinginkan, mangga itu juga ya nggak ada salahnya gitu. Artinya kan dibuat simpel lah. Kalau kita memang niat berhijrah tidak juga harus seperti yang berdandan berubah, pergaulan tiba-tiba jadi. Iya, bukan tidak usah, mangga aja. Itu mah ya silakan aja, itu sebagai itu tadi sebagai kontrol diri. Tidak menjadi keharusan berarti Kang. Iya, tidak menjadi keharusan juga gitu ya di ininya dalam hemat ya kan, saya. Punten saya motong-motong nih kan, soalnya kan seru juga bahasanya. Iya. Kalau nggak dipotong-potong suka lupa saya. Kelemahan saya gitu. Apa-apa. Jadi gini, kalau orang tuh kan gini. Kang Raka, saya tuh ingin, ya pun ada cerita nih Kang, saya ingin berani seperti Kang Dani, mengklaim diri saya hijrah, saya ingin berubah, ya bertahap sih Kang, udah saya coba lakukan, tetapi saya tuh jadi kiku Kang, cenah anu biasa, orang biasa gaul bebas, nah jadi seolah, nah ya orang jadi seolah membuat komunitas sendiri, jadi mengecilkan diri Kang, keluar dari kelompok-kelompok yang belum tentu itu kelompok yang besar itu juga salah Kang. Jadi malah jadi kagok gitu Kang. Itu gimana Kang? Ya itu mah ujiannya Kang, ujiannya kita mah pasti diuji gitu ya. Untuk apa? Untuk siapa yang, karena yang Allah ingin mengetahui amalan terbaiknya apa menghadapi ujian-ujian itu gitu ya. Kalau misalnya kita malah menjadi mundur gitu, jadi sudah jangan sampai kelihatan orang pergi ke masjid, sudah malas jadi pergi ke taklim, sudah karena dicapin, ya itu mah berarti ya itu tadi langkah yang ketiga itu jahadu, itu kurang bersungguh-sungguh dalam hijrahnya gitu ya. Kalau orang yang bersungguh-sungguh mah yang paling penting dalam dirinya adalah ridho Allah. Itu gitu. Yang saya pahami, ridho Allah dulu Kang. Jadi kalau misalnya komentar ini gitu kiri kanan, even komentar istrinya sendiri, anaknya sendiri gitu, justru akan diajak malah gitu, akan diberikan pengertian malah gitu kepada yang nyawad itu ya, atau yang protes. Nyawadnya apa tuh? Yang protes lah. Yang protes gitu ya, bahwa kenapa jadi penampilannya berubah, kenapa perilakunya jadi berubah gitu. Intinya mah ya gitu aja. Dan yang ada di dalam hatinya adalah bagaimana cara mengundang ridho Allah, menurunkan ridho Allah untuk kehidupannya. Toh sekarang Kang Dani juga publik udah mengetahui hijrah, tapi tetap kan fansnya masih banyak. Manggung dengan Jav-Jav tetap diaku sebagai vokalis. Jangan takut juga gitu. Nah itu Kang, alhamdulillah saya juga masih diberi kemudahan gitu Kang. Ya tapi juga saya mulai memilih-milih Kang di mana saya manggung gitu. Aslinya Kang? Aslinya. Jadi misalnya Kang, dan alhamdulillah masya Allah, Allahu Akbar, itu teh hanya di dalam hati ya, maksudnya teh ya Allah, keahlian kabisa bernyanyi ini hanya dari Allah. Allah teh menganugerahkan saya suara yang kata orang cenah Kang Dani teu berubah di zaman tahun 83 sampai ke ayeuna masih bisa memainkan lagu-lagu di kunci nada yang sama. Itu faktanya sih Kang. Ya maksudnya tuh Kang, suara ini degeneratif dalam beberapa kasus. Jadi maksudnya kualitasnya menurun. Betul. Gitu ya. Masya Allah, saya tadi diberi karunia Kang sama Allah. Ya begitu, itu juga tidak menjadi
apa ya Kang, tidak menjadi handicap, tidak menjadi masalah buat saya. Alhamdulillah saat orang bertanya seperti itu, saya baru Allahu Akbar. Ini teh di mana tuh suara ini teh? Saya tidak memiliki suara seperti itu. Kemampuan seperti itu teh dari mana kalau tidak dari Allah gitu. Nah, justru itu semakin ya itu tadi Kang. Itulah orang-orang yang hijrah itu diberikan ketenangan sama Allah. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah teh memperkuat keimanan saya dengan itu, dengan ketenangan hati itu Kang. Jadi yang diingat teh Allahu Akbar, hatur nuhun, alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah sudah menitipkan suara dari tahun sekian 30 tahun yang lalu masih bisa dipergunakan sampai sekarang ya Allah gitu. Nah, saya juga berpikir untuk sok atuh aya nama suanten teh suara tuh digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat gitu. Salah satunya kalaupun misalnya bernyanyi gitu, saya pun meminta ya Allah jangan bernyanyi teh saya peryogi atosna tapi tong di klub malam lah gitu. Gitu ya. Dan itu dilakukan Kang? Iya. Alhamdulillah. Maksudnya Kang, punten dalam hemat saya, kalau misalnya saya main di klub malam, uangnya teh dari mana? Uangnya teh kan dari penjualan itu ya, penjualan Homer gitu ya. Nah, identik begitulah. Ya, gitu ya dari situ dan alhamdulillah salah satu hikmah dari pandemi ini Kang, itu kan tempat-tempat keriaan itu kan ditutup. Ditutup semua gitu. Artinya saya pun tidak mendapatkan penghasilan Kang dari situ. Di satu sisi, bukan di satu sisi lah, alhamdulillah ala kulli hal. Maksudnya tuh itu sebagai salah satu bentuk diijabahnya doa Kang. Ya saya nggak pernah main lagi di tempat di klub-klub malam gitu. Ya mainnya di acara kantoran, mainnya mungkin yang biasanya jam 2 atau jam 2 pagi, sekarang mah jam 2 siang. Alhamdulillah ya. Gitu ya, alhamdulillah gitu. Dan misalnya jam 4 sore teh udah selesai manggung, atau bahkan ada jam 9, jam 11 sore teh jam 11 siang teh udah selesai nyanyi, selesai manggung. Alhamdulillah, dan pendapatannya tetap aja Allah berikan gitu Kang di ini. Nah, dicukupkan tetap. Nah, tetapi pada awalnya ya artinya kalau melihat dari sisi materi Kang, saya dapat sekian juta gitu misalnya main di klub malam gitu. Ada masa yang entong atuh. Ya nggak ada main di situnya juga gitu. Atau menolak, salah satunya trik menolaknya teh begini. Main di kieu nyasok lah lamun saanu mah hayu munteu entong gitu ya cara nolaknya tapi kan itu maksudnya tuh kan kumaha lamun mau iya makanya kan bener juga maksudnya ya itu juga nanggung hijrah nanti gitu kan jadi hijrah tuh ditinggali duit gitu ya ada tetapi ya itu Allah mah maha menyempurnakan jalan Kang. Kalau kita banyak berdoa dan itu semua juga rahasia dari Allah Kang. Ya, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikanlah rahmat-Mu kepadaku ya Allah, serta sempurnakanlah petunjuk bagi segala urusanku. Urusanku ini nyanyi. Nyanyi dengan rahmat Allah, nyanyi, pilihkanlah tempat-tempat yang bagus atau ya Allah, dengan insya Allah bayaran yang diperolehnya pun halalan thayyiban gitu. Untuk apa? Untuk aku akan bisa beribadah kepadamu. Segala rupi Kang hoyong angkat haji da kada nganggo artos. Hoyong angkat ka masjid da nganggo mobil, nganggo motornya. Masjidna hoyong atuh nu rada tebih gitu nganggo mobil kada di bensinan gitu. Mun milari-milari alasan mah gitu ya. Segala sesuatu untuk infak, untuk zakat gelor kudu pakai uang juga. Jadi kita teh memang harus kaya, memang kita harus berdaya. Tetapi ingat keberdayaan kita, kekayaan kita itu untuk bekal ibadah kita kepada Allah. Gitu. Baik Kang, baik. Ini kembali ke awal pembicaraan Kang tadi. Kalau ada pertanyaan, cara memulai hijrah itu seperti apa? Berarti tadi mulai terjawab nih di sesi pertama ini Kang. Jadi ketika kita merasakan sebuah kegelisahan dan kita menyadari bahwa banyak perbuatan non orang teh salah benar gitu kan. Lalu ujung-ujungnya adalah kita mulai merubah nih Kang. Yang salah-salahnya dikurangi sampai habis. Yang merasa itu baik dilakukan kebaikannya, sholatnya. Lalu tobat diucapkan lisan, tobat, dan ditambahin satu Kang berarti
ada rasa nyaman setelah Iya. hijrah itu. Berarti itulah momen di saat Iya. cara mengawali hijrah. Iya. Oke kan. Iya. Nah, tinggal nanti di sesi kedua kan. Hijrah itu pilihan atau bukan kan? Iya. Hijrah itu sesuatu yang diperintahkan Allah atau kata Ya. Allah teh, ya itu mah pilihan kamu. Iya. Nah, oke. Iya. Itu dijawabkan setelah Iya. nanti kan. Mangga. Ada pesan-pesan Insya Allah. dulu ini. Iya. Baik, insya Allah kita akan kembali sesaat lagi. Ya.